Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sedulur sebangsa dan setanah air. Jumpa lagi di channel Jagat Lupitu. Semoga dalam keadaan sehat tak kurang satu apa. Rahmah barokah salam Allah curahkan untuk kita semuanya. Kiai Nur Ihya, Surabaya. Kedatangan tamu seorang kiai yang notabene putra dari gurunya. Saat beliau nyantri ilmu tauhid. Beliau sengaja datang karena melihat selama ini sepak terjang dari Kiai Nur Ihya yang istiqomah, bahasanya itu menguak tabir tentang nasab Pak Alawi. Beliau yang selaku mukhibin penasaran, betul enggak sih Nur Ihya itu menyampaikan sesuatu hal kaitannya dengan Pak Alawi sesuai dengan kitab-kitab atau manuskrip yang ada, sehingga beliau tabayun tabarukan. Beliau memang punya guru, para habaib disampaikan dalam sebuah podcast ini, dan penasaran beliau dijawab tuntas, tas, terbuka tanpa tedeng aling-aling, berdasarkan kitab-kitab yang ada, manuskrip, ya, tidak lantas didasari oleh kebencian, dendam, bahkan demi uang, tidak. Bahkan kiai yang mukhibin ini dihadiahi karya tulis atau tesis kitab Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, juga kitab-kitab kurofat karangan Pak Alawi untuk dipelajari biar sebagai referensi penyeimbang. Karena selama ini beliau juga masih menganggap habaib itu sebagai dzurriyyah Rasul, sehingga beliau setelah melihat, menyimak, mendengar, mengetahui Kiai Nur Ihya begitu getolnya menyampaikan hal tersebut, penasaran datang. Ingin mengetahui duduk perkara yang sebenarnya. Lah, inilah sosok Kiai Nusantara yang perlu ditiru. Jangan sampai hanya keluar-keluar di belakang caci maki, tidak tabayun, tidak mengetahui langsung, lantas menyerang, bahkan mempersekusi. Sehingga apa yang dilakukan oleh Kiai yang notabene putra dari guru Kiai Nur Ihya ini perlu kita acungi jempol. Karena memang seperti itulah karakter, jiwa Kiai Nusantara. Tabayun, ya, tahu duduk perkara yang sebenarnya. Semoga ini bisa menjadi pembelajaran buat kita semuanya manakala kita tidak mengetahui, bertanya. Karena tidak bertanya, tidak mengetahui secara langsung, akan tersesat di tengah jalan. Lebih jelasnya mari kita simak bagaimana diskusi Kiai Nur Ihya dengan seorang kiai sepuh yang notabene muhibin para habaib. Sekali lagi mohon maaf, NKRI Hakamati Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul yang beliau sampaikan pemirsa, bahwa kita ini ummatan wasatan, ummatan wahidah, umat yang moderat, umat yang tengah-tengah, umat yang bersatu padu dalam bingkai ukhuwah Islamiyah terutama, apalagi dalam konteks ukhuwah watoniyah dan bahkan ukhuwah basyariyah. Apa artinya sebuah ayat wa ma arsalnaka rahmatan lil alamin, kalau kita tidak meneruskan visi dan misi rahmatan lil alamin untuk kehidupan kita. Oleh karena itu, ketika beberapa kali saya membuka link beliau yang luar biasa kontroversi di tengah-tengah masyarakat kita ini, melawan arus ya. Iya, ini cara bahasa Jawa ini suwe ora jamu pisan kok campur sandal gitu. Suwe ora ketemu pisan kok kontroversial. Biasa seperti itu ya. Tapi masya Allah, saya sebagai seorang muslim yang sama-sama belajar pemirsa, ya tentu kita dengan hati yang jernih. Terus terang saya memang betul-betul mau belajar mau sharing-sharing apa sih yang ada sebenarnya gitu, tanpa harus membenci berlebihan atau senang berlebihan kepada seseorang. Karena bagaimanapun juga siapapun dia, apakah seorang wali, apakah seorang dzurriyyah apapun, toh tetap sebagai manusia kan begitu ya.
Itu pemirsa rahimahullah, maka kali ini mohon izin kalau boleh saya bertanya ini antara lain adalah bahwa apa ya selama ini kan saya mendengar panjenengan sering melontarkan bahwa apa itu ada nasab-nasab yang tidak nyambung atau bagaimana itulah ya. Itu saya mohon pencerahan, mohon pencerahan. Apa alasan panjenengan bisa apa itu mengatakan bahwa para habaib itu nasabnya tidak nyambung gitu. Jadi saya sering mengatur sama anak-anak muda itu, Joko Sembung naik ojek, kok gak nyambung Cek? Gitu. Jadi saya mohon penjelasan dari panjenengan. Apa tuh ya? Sebelum saya jawab pertanyaan yang pertama dari Romo Kiai Khosyid Mustafid MPDI Kiai Haji, terlebih dahulu mukadimahnya saya kasih hadiah ini langsung. Masya Allah. Terima kasih barakallah. Ini tulisan dari Kiai Haji Maduddin Usman sebenarnya. Jadi nanti panjenengan bisa membacanya, memahaminya. Kalau ada yang kurang memahaminya, monggo datang langsung ke tempat kami. Ini untuk kita buka data kitabnya, manuskripnya, semuanya. Nanti kita musyawarah tahsul masail bersama. Tapi khusus masail yang bukan fiqhiyah ya, masail tentang ilmu nasab, ilmu silsilah. Nah, tadi panjenengan bertanya seperti itu. Alhamdulillah, inilah ciri dari ulama-ulama kita, tidak mengedepankan emosional tapi intelektual. Jika tidak bertanya, maka tidak tahu, maka bertanyalah. Malu bertanya sejak di jalan. Kenapa kok saya sering menyampaikan hal-hal yang kontroversial? Apakah gara-gara Kiai Haji Maduddin Usman saja yang melontarkan wacana tidak tersambungnya nasab para habib yang ada di Indonesia ini, atau bagaimana? Pertama kali memang beliau yang menyampaikan dengan tesisnya itu, lalu gaung pun bersambut, kami pun ikut melakukan penelitian. Tetapi sebenarnya sudah sejak lama ya saya meneliti ada ketidakberesan, ada kejanggalan dalam doktrin dogmanya para habib ketika menyampaikan kajian-kajian kepada umat. Dan fakta di lapangan juga ketika ada dua pengisi acara di satu panggung yang sama, yang nomor satu mereka, nomor dua itu kiai-kiai pribumi Nusantara, seperti berkasta-kasta dalam agama ini, padahal itu tidak ada aturannya, tidak sesuai dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi kita. Mereka merasa kasta nomor satu, seperti zaman Belanda dulu memposisikan mereka dan orang-orang Eropa menjadi kasta tertinggi. Kedua baru China dan Arab, berikutnya juga Eropa jauh. Nomor tiga baru kita ini sebagai inlander atau bangsa yang terjajah. Itu julukan bagi kita dari mereka bahwa kita ini bangsa yang terbelakang, bisa diperbudak, bisa di-divide and empire, bisa diadu domba, dibentur-benturkan satu sama lain. Nah, bermula dari kasus inilah maka kami pun bangkit. Yang sudah lama terpendam itu akhirnya kami munculkan ke permukaan. Jangan sampai kami dituduh pembawa penyebar fitnah. Maka saya tampilkan kitabnya. Kitab-kitab ini ya, ini bukan kitab tafsir seperti yang panjenengan sampaikan dalam ceramah-ceramah itu. Ini kitab khusus nasab. Yang bisa mengakses dan memiliki kitab-kitab ini adalah Naqabatul Ashraf Internasional. Tidak ada penerbit yang mencetak kitab-kitab ini di Indonesia. Kecuali baru-baru saja di antaranya kitab internal, kalau misalkan semisal Syarhul Ainiyah, ini kitab internal para habib sendiri. Kalau kitab-kitab nasab sejak abad 2 sampai 9 Hijriah ini di Indonesia hampir nggak ada. Dan alhamdulillah kami sudah mendapatkan ini sejak lama sebenarnya. Kami kaji terus seiring dengan pengakuan oknum ya Habib Alawi, dalam diri saya ini ada darah Nabi, saya ada cucu Nabi ya. Dan akhirnya menganggap
orang selain dari klan mereka itu rendah. Kiai pun 70 yang alim banding satu habib bodoh itu masih mulia habib satu yang bodoh. Dan doktrin-doktrin tentang kebebasan mereka dalam berbuat apa saja, termasuk berbuat maksiat sekalipun. Karena datuk saya yang mulia, insya Allah tetap masuk surga. Nah, ini sama seperti sistem feodalisme, sama seperti sistem penjajahan dulu. Nah, akhirnya bangkitlah wirah saya untuk menyampaikan ini kepada umat dan masyarakat, karena berdasarkan sabda Nabi kita, Fatimul ilmi mal'unun, itu orang yang menyembunyikan ilmunya maka dia akan dilaknati oleh Tuhannya. Maka mau nggak mau sebagai fardu kifayah hukumnya saya sampaikan itu. Dari ujung barat ada Kiai Jemaluddin Utsman, Gus Haji Sazuli dan lain-lain, ujung tengah, ujung timur, seluruh Indonesia insya Allah akan tercerahkan, tercerdaskan bersama, dan nanti akan ditiru oleh pesantren-pesantren salafiyah, kholafiyah yang ada di Indonesia. Karena di pesantren tidak ada kitab-kitab semacam ini, yang ada adalah hanya kholasah Nurul Yakin saja, sejarah Nabi dan keluarganya secara singkat itu. Nah, nanti mungkin bisa ditambah menjadi kurikulum pesantren, lembaga Ma'arif NU mungkin, nah, Muhammadiyah juga mengikuti untuk membahasnya, untuk mempelajarinya. Ternyata, oh ini loh pentingnya ilmu nasab loh, silsilahnya Habib itu sampai kemana. Akhirnya saya telusuri itu, Om Yai, terputus selama 650 sampai 700 tahun. Tidak ada kabar berita yang akurat dari pakar nasab dunia sejak peristiwa wafatnya Imam Ahmad Al-Abbah An-Nafat yang oleh para Habib diklaim sebagai Al-Muhajir itu selama 650 tahun itu nggak ada kitab nasab, kitab sejarah atau bakot yang mencatat keberadaan anaknya Imam Ahmad yang bernama Ubaidillah atau Abdul atau Ubaid, itu nggak ada, tidak ada. Nah, tidak keberadaan Ubaidillah itu akhirnya digunakan ya oleh anak cucu dari leluhurnya Pak Alawi setelah 650 tahun ya, dompleng nyantol sampai nyambung ke Ubaidillah bin Ahmad Al-Abbah. Secara resmi diakui walaupun dalam bentuk catatan pinggir, catatan santri ta'liqat atau ta'alik, lalu dicantumkan di dalam kitab Tuhfatul Thalib bi Ma'rifati Man Yantasibu ila Abdillahi Abi Thalib, itu abad 10 Hijriyah, 996 wafatnya Imam Muhammad As-Samarqandi Al-Madani. Ini dari kalangan nasabah atau pakar nasab eksternal Ba'alawi, Habib-Habib yang ada di seluruh dunia. Kalau dari ahli torekoh, pakar tasawuf internal mereka, yakni dari keturunannya Habib Abdurrahman As-Segaf memiliki anak yang bernama Habib Abu Bakar As-Sakron, Abu Bakar As-Sakron memiliki anak yang bernama Ali, itu menerbitkan satu kitab tasawuf yang bernama kitab Hibasul Khirqah Al-Aniqah, yang mencatat bahwa leluhurnya itu keturunannya Ubaidillah bin Ahmad Al-Abbah An-Nafat. Padahal sebenarnya tidaknya di mana? Pertamanya itu Ubaid bin Ahmad bin Isa, nama leluhurnya Abdurrahman As-Segaf itu. Lalu dirubah menjadi Ubaidullah dari asli nama Abdullah yang ditazwir tawaddu'i. Alasan tawaddu kan, taswir itu kan alasan untuk merendahkan diri dan mengecilkan dirinya. Lalu dari wakot fahim itu, asumsi, interpretasi, kesimpulan dari Habib Ali diiyai, diamini oleh
pakar-pakar nasab internal dan eksternal setelahnya. Eksternal setelahnya diantaranya yaitu tadi pengarang kitab Tuhfatut Thalib Sayyid Muhammad As-Samarqandi Al-Madani. Kalau yang An-Nafah Al-Ambariyah itu lebih tua lagi, 880, cuma tidak sama karena Bani Alawi itu bukan keturunannya Alwi bin Ubaidillah yang menjadi leluhurnya Bani Alawi yang tergabung dalam Robito Alawiyah di Indonesia ini. Tetapi Bani Abi Alawi itu anaknya Jadid. Jadid ini bin Ahmad bin Isa langsung, atau Jadid anaknya Abdullah. Abdullah dalam As-Suluk ini difahami sebagai Ubaidillah oleh Habib Ali yang berasal pertamanya Ubaid dulu. Ubaid bin Ahmad bin Isa masuk ke Bani Al-Ahdal. Ubaid bin Isa bin Alawi bin Muhammad bin Himham bin Aun bin Musa Al-Kadzim bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Fakir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib wa bin Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah SAW. Jadi kalau dihitung menurut internal sejarawan lokal ke Alawi, tapi bukan pakar nasab sebenarnya, Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakron bin Abdurrahman As-Sakaf itu 550 tahun sepi, sunyi, nggak ada kitab manapun yang menyebutkan nama anaknya Imam Ahmad yang bernama Abdullah atau Ubaidillah. Kalau yang di Sajarah Mubarakah abad 6 Hijriyah itu 3, Muhammad, Ali, dan Husain, tanpa Abdullah atau Ubaidullah atau Ubaidillah. Di Ibnu Inabah dalam kitab karya tiga karya kitabnya itu pun nggak menyebutkan nama selain Muhammad bin Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali Al-Uraibi bin Ja'far Shadiq itu. Jadi kalau kita tarik ke belakang setelah abad 10 Hijriah itu memang semakin masif ahli sejarah dan pakar-pakar nasab yang menukil pendapat Fafat Fahimtunya Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakron dalam kitab Al-Burqah Al-Musiqahnya itu. Ditulis secara terus-menerus, ya, dinukil, disalin, dinukil, dibuatlah satu manuskrip. Akhirnya semakin menguat di abad-abad 13 dan 14 Hijriah, bahkan sampai sekarang ini. Jadi kalau menurut data manuskrip dan data kitab cetak yang ada sejak abad sebelum Imam Ahmad lahir itu memang nggak tercantum, ya, nggak tercantum gitu ya. Sampai 650 atau 700 tahun itu. Jangka waktu yang begitu lama kan tidak mungkin, ya, tidak mungkin. Karena ahli atau pakar nasab itu selalu teliti dan jeli di setiap masa. Walaupun berpindah misalkan dari Irak ke Yaman sekalipun itu tetap akan dicatat, baik yang berada di Yaman sendiri ataupun yang berada dari tanah asalnya di Irak, Basrah atau Baghdad itu. Begitu lamanya sepi sunyi dari pencatatan dalam kitab-kitab nasab yang ada. Kalau sekalian kitab nasab itu bagus semua itu nggak apa-apa. Kitabnya ada, tapi sosoknya itu nggak ada. Jadi jeda ratusan tahun ini yang jadi sama dengan zaman Hayam Wuruk sampai sekarang. Macam lain tiba-tiba saya mengaku saya ini cucu dari Prabu Hayam Wuruk misalnya. Buat sendiri silsilah saya sampai ke atas sajarah, ya, sampai pohon akar, lalu saya mengaku-ngaku. Kan dengan ragu minta bukti kepada saya kan harus melihatkan bukti, terus saya nggak mampu melihatkan buktinya kan, masa jangan harus tak wajibkan untuk percaya saya keturunan Prabu Hayam Wuruk, kan nggak bisa. Saya harus menghadirkan manuskrip secara mutasil atau tersambung, baik periwatan hadis. Kalau orang mulai ceramah itu pasti kan mesti ada Quran, hadis, ijma, qiyas kan gitu deh. Masa berarti itu menurut pendapat saya kan dalilnya mana kan gitu. Larinya pertama Quran dulu, hadis, baru ada ijma, qiyas dalam kitab-kitab ulama
mulai sahabat, tabiin sampai kiai-kiai bahkan begitu. Ya itulah ya yang ingin juga saya ya tanda tanya sekaligus penasaran itu kan, apa ada ya bukti autentik gitu ya, tentang sejarah leluhur habaib, mungkin dengan terputusnya ratusan tahun itu ya, itu kemudian sampai menemukan ada beberapa kitab yang menjelaskan itu, apakah cukup dengan itu untuk membuktikan secara autentis bahwa sejarah leluhur para habaib itu berani jenengan mengatakan terputus dan batal. Terputus dan batal. Saya kadang kok berani sekali gitu. Tapi saya juga tetap khusnul ya, karena tidak mungkinlah memberikan statement kalau tidak ada argumen, tidak begitu ya. Ini yang terus terang saya juga penasaran, tapi juga bukan berarti menjadikan satu sama lain. Nah, ini bisa saya analogikan ya dengan peristiwa pemalsuan makam-makam sekaligus pengkloningan seorang tokoh yang ada di Indonesia. Itu berlaku juga dulu di leluhurnya para Habib Alawi. Termasuk diantaranya adalah Imam Ahmad Al-Abah An-Nafat itu aslinya tidak hijrah dari Basrah Irak ke Yaman Hadramaut, tidak. Cuma namanya saja memang terkenal karena di dalam kitab Al-Ghaibah dari eksternal, ini kitabnya At-Tusi, kitab karya dari si Asya Imamiyah, Isna Asyiyah. Di bawahnya Al-Kafi, Usul Kafi ya, Bukhari Muslim lah kalau menurut kita itu terekam ada riwayat hadis yang berasal dari Imam Ahmad bin Isa Al-Alawi bin Ali bin Duryati Ja'far. Jadi ya Imam Ahmad Al-Abah An-Nafat yang asli, tapi di tahun 234 Hijriah 234 Hijriah bertemu dengan imam yang ke-10 dari pemimpin Syiah imamnya Ithna Asriyah yang bernama Ali Al-Hadi. Berada di desa Surya 6 km kurang lebih dari kota Madinatul Munawwarah itu. Berarti jika melihat skema pertemuan ini, kemungkinan besar Imam Ahmad Al-Abah An-Nafat itu wafat di Madinah atau wafat di Irak lalu dimakamkan di Najaf atau di Madinah, karena leluhurnya Imam Ahmad itu berasal dari Madinah. Dan keluarga besarnya Imam Ahmad Al-Abah itu berasal dari Syiah Imamiyah. Imam Ali Al-Uraidi juga Syiah, terus Imam Muhammad An-Nakib itu juga ahli Nakobatul Ashraf, pencatat nama-nama keturunan Nabi, keturunan Ali itu Muhammad An-Nakib, terus diturunkan ke anaknya yang bernama Isa An-Nakib itu. Jadi tidak kemana-mana. Lalu kenapa bisa pada tahun 317 Hijriah yang jika dihitung 234 itu usianya sekitar 25 sampai 30 tahun. Ditambah sampai 317 untuk apa? Umur 100 tahun tua-tua hijrah dari Basrah, nggak langsung ke Hadramaut Yaman, tapi muter ke Madinah dulu. Dari Madinah setahun berikutnya baru berhijrah ke Makkah sekaligus beribadah haji, lalu perjalanan diteruskan ke arah selatan menuju ke Yaman kalau sekarang, ke sebelah baratnya Yaman, lalu bergeser ke sebelah timurnya Yaman di provinsi kegubernuran Hadramaut sekarang. Untuk apa? Bersama dengan 70 pengikutnya, membawa bekal yang begitu banyak. Terus bersama pula dengan Bani Al-Ahdal sepupunya dan Bani Kudaimi yang saudaranya sama-sama dari Husaini. Ini cerita-cerita yang dikarang oleh para petinggi atau leluhur Habib Alawi sendiri. Dan ini tidak diamini juga oleh kawan-kawan mereka dari Bani Al-Ahdal. Tidak sesuai dengan tahun hijrahnya. Tahun 317 Hijriah itu nggak mungkin leluhurnya Bani Al-Ahdal yang meninggal pada tahun 540 Hijriah itu bersama dengan Imam Ahmad Al-Abah. Saya punya manuskrip aslinya, punya karangan buku atau kitab dari marga Al-Ahdal sendiri yang saksi yang bersama-sama katanya hijrah itu. Jadi nggak sinkron ya.
ini nggak sinkron. Yang saya dengar, yang saya tahu itu kan hijrahnya dari Yaman ke Madinah. Kalau di Madinah kenapa kok hijrah lagi? Karena di Madinah itu dituduh seperti mau mendirikan semacam kerajaan sendiri lah, yang kemudian mendapat satu perlawanan atau bagaimana dan mendapat ancaman sedemikian rupa sehingga hijrah lagi. Itu nggak di Madinah. Ancamannya itu katanya versi dari Habib Alawi sendiri itu ancamannya dari dinasti Abbasiyah yang ada di Irak, bukan di Madinah. Bukan di Madinah jadi bukan di Madinah, di Iraknya. Tapi ini tidak masuk juga, tidak masuk akal karena tahun 317 ini bersamaan dengan huru hara Ka'bah itu dihancurkan oleh Syiah Ismailiyah yang memiliki sekte di bawahnya yaitu Koromitoh. Itu ekstrim ya, merampas semua harta para hujjaj atau orang-orang yang beribadah haji dan membunuhnya sekalian. Totalnya ada 30.000 nyawa dibunuh di sekitar Ka'bah, sumur Zam-Zam, dan banyak juga yang lari tempur serta dibunuh dan dirampas hartanya. Itu diabadikan dalam kitab-kitab karya internal Ba'alawi. 30.000 nyawa melayang. Terus hartanya itu dirampas oleh, tapi aslinya gimana? Memang betul seperti itu atau itu masih simpang siur. Ada yang mengatakan tidak sampai 30.000, tapi ada yang mengatakan lagi lebih dari 30.000 karena ini jamaah haji seluruh dunia katanya seperti itu. Jadi kalau di dalam As'ul Istizadah ini jelas disebutkan 30.000 nyawa jamaah haji dibantai oleh Syiah Koromitoh dengan pimpinan Abu Said Al-Janabi, Abu Tahir Al-Janabi. Jadi itu ya, terekam betul peristiwa itu. Tapi dari sejarawan Sunni ini masih belum mengamini, nggak sampai segitunya. Inilah yang dicatat oleh ahli pakar sejarah kita, Hajar Aswad selama 22 tahun itu dicongkel, dihancurkan, dibawa ke Hajar, daerah Bahrain, sebelah timur dari sekarang ya Uni Emirat Arab sekitar situ. 30.000 nyawa melayang dibantai dalam kondisi berada di tanah haram, tidak siap perang. 317 bersamaan dengan hijrahnya. Tapi ini nggak sesuai. Tahunnya itu nggak sesuai dengan kitab-kitab sejarah yang ada. Lalu untuk menyesuaikan ini akhirnya dibuatlah sejarah-sejarah pada abad-abad berikutnya supaya terlihat mensejarah gitu. Terlihat dari mana? Ya dari tarikh wafat dan lahirnya tokoh-tokoh mereka sendiri. Kalau orang melihat silsilah nasabnya Khatib Muhammad Rizik Syihab, silsilah nasabnya Khatib Lutfi bin Yahya, Khatib Bahar bin Sumaid, itu kan aneh gitu loh. Anehnya itu masa meloncat, orang yang sudah meninggal 80 tahun kok bisa punya anak lagi. Terus ada lagi orang yang lebih lahir duluan anaknya daripada bapaknya. Terus Muhammad Al-Fatihil Muqaddam bin Ali bin Muhammad Sohri Mirdad itu lahirnya 574 Hijriah, wafatnya 653 Hijriah. Padahal Ali Khalid Nisam itu buyutnya itu wafatnya tahun 729 Hijriah. Masuk akal ya. Terus dicatat lagi Ubaidillah itu lahirnya tahun 320 Hijriah. Nah, terus tadi yang Hijriah 317 itu siapa? Padahal Imam Ahmad Al-Haqqa itu dalam sejarah dicatat Hijriah bersama anaknya dan cucunya yang namanya Ismail atau Basri karena lahirnya di Basra. Ya Allah. Nah, jadi simpang siur. Terus jadi itu termasuk alamat nasab palsu itu adalah tidak sinkron, selalu tumpang tindih itu. Tumpang tindih itu. Yang selama ini kenapa ya? Mungkin terlalu, ya bukan terlalu sih, khususnya kami bahwa tidak sejauh itu kami memahami. Jadi kami ya mungkin karena tidak belajar sejarah seperti jenengan ya. Jadi sama saya juga butuh belajar tentang itu. Semua orang itu sebenarnya sama ya. Sebenarnya itu punya kesempatan yang sama, potensi yang sama. Cuma
hanya kemauan saja yang tidak sama. Saya mendengar terakhir kali ini ya dari Prof. Andri itu ya, itu mengatakan bahwa kami ini sebagai agen Dajjal. Saya berbicara kitab dan data. Ayo kita adu data, kan begitu. Jadi kalau jenengan kan saya sangat menghargai jenengan karena bertanya dulu lah lebih baik daripada ngomong tanpa data. Beliau pun nggak punya datanya ya. Beliau pun nggak punya datanya. Ada nggak kemungkinan untuk kemungkinan hari ini sudah? Tadi pagi kawan-kawan kami yang dikoordinir oleh Bagus Nurwadi yang pernah kesini juga sama istri, termasuk juga Irwan Persi, itu artis-artis, dan PWI Banten itu juga sudah lapor sudah untuk menentukan sikapnya MUI secara tegas. Harus mau mendengarkan masukan dari kita ini, karena kita ini tidak dibiayai oleh agen intelijen asing ya. Betul. Saya hanya ngikutin sebagian aja bahwa ini masing-masing personal saja, sebetulnya tidak ada satu kelembagaan tertentu yang secara formal ya. Nah, sejauh ini dengan kapasitas seperti ini ya, itu bagaimana keijtimaan para ulama tentang hal ini. Mungkin ada seperti yang disampaikan oleh Syekh Ali Jum'ah kemarin itu, nasab alam itu memang sudah ijma, disepakati oleh ulama. Ulamanya ulama siapa? Ulama pakar fikih atau pakar nasab. Pakar nasab pun bisa terpecah dalam masalah silsilah nasab ini. Nah, kalau berdasarkan surah wal istifaudah itu menurut Rosail fi ilmil ansab itu jelas menerangkan, begitu juga di Kafi al-Muntakhab fi ilmin nasab itu harus ada data yang menjadi rujukan pertamanya, yakni sambung menyambung sampai di mana tokoh itu ada hidup di tahun berapa. Sama seperti nyambungnya periwayatan atau sanad kita gitu. Itu ya maksudnya. Jadi kayak kalau Sahih Bukhari, Sahih Muslim kan ada sanad dan rawinya mengacu pada sanad tersebut menyambung Rasulullah. Al-isnadu minaddin laulal isnad laqala man syaa. Isnad atau sambung data periwayatan keilmuan itu harus ada, bahkan wajib ya. Kalau tidak ada berarti orang nanti akan mengaku seenaknya. Misalkan saya mengatakan saya memiliki guru dari ilmu tauhid atau akidah dari Abah Jenengan Romo Kiai Haji Mastur almarhum misalkan gitu. Berarti saya boleh meriwayatkan cerita beliau dari mulut saya ke santri saya dan seterusnya kan begitu. Tidak boleh saya harus seenak saya sendiri ngarang-ngarang cerita, kecuali saya mengembangkan pemahaman saya berdasarkan matannya, saya hanya mensyarahinya itu. Sama seperti misalkan kitab nasab ini ada yang bertanya, terus benar itu guru nasabah, pakar nasabnya siapa? Saya dulu di pesantren itu dimodali ilmu alat namanya. Ilmu alat itu ya alat itu semua untuk membuka kitab-kitab yang ada, semua kitab gitu. Silsilahnya ya sampai Imam Fakhruddin Ar-Razi, pengarang tafsir Mafatihul Ghaib, pengarang kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah dan kitab-kitab yang lain. Jadi tidak bisa kami ini dikatakan sebagai tukang fitnah. Dajjal itu ada kitabnya. Ayo datang, ayo kaji bersama. Ya itu yang kadang-kadang kita sayangkan. Satu sisi kita mengumbar kata-kata yang kurang etis, tapi di sisi lain kita butuh penjernihan, butuh pelurusan secara ilmiah gitu. Jadi itu yang saya inginkan dari, apalagi kalau dihubungkan dengan eksistensi Wali Songo. Lalu apa hubungannya dengan antara habaib dengan kemudian adanya Wali Songo di Indonesia gitu, terutama di tanah Jawa ini, setelah duriannya ini. Apakah kira-kira ada kemungkinan nyambung tidaknya dengan Rasulullah? Sebenarnya ontran-ontran ya atau pikiran ini bukan dari kalangan beliau Wali Songo dengan habaib alawi saja, itu tidak sebenarnya. Hanya saja yang bisa memulai ini kan dari
kalangan Buriah Wali Songo. Yang memiliki kitab-kitab ini kalau bukan dari Buriah Wali Songo itu kan nggak bisa. Pesantren manapun nggak bisa. Itu dulu kan tertutup ya ini. Akses untuk bisa mengetahui ilmu nasab dari kitab-kitab nasab dan manuskrip-manuskrip yang ada itu nggak semua orang bisa. Tapi alhamdulillah kami memiliki aksesnya. Tapi bukan berarti saya ini mengaku aku keturunan Nabi yang nggak usah nih. Atau itu keturunan wali gitu, nggak usah nih. Sama seperti semua. Ini kan era kesetaraan ini. Kita ini berjuang keterbukaan informasi, kesetaraan seperti kalau kita hidup di Arab modern atau di Eropa, di China, di Korea, di Jepang sana itu kan sama-sama. Sama-sama. Kalau di Indonesia ini kan berlebihan dalam memutuskan atau terhadap tokoh seseorang. Kalau saling menghormati wakil kabir warahmah asyhur kan nggak masalah, itu perintah Rasulullah seperti itu. Tetapi kalau harus cinta jenengan itu kan ya ini kan nggak ada berkah kakinya di terus pokoknya itu namanya dulu lah. Inilah yang kami jadikan sebagai bahan pendukung kami. Oh ternyata pas kitabnya begitu ya. Oh nggak masuk, faktanya mereka kelakuannya seperti itu gitu. Nah, sebenarnya data yang kami punya tentang kedatangan mereka ke Nusantara itu abad 19 ya. Kalau sebelumnya abad 18 Masehi dan bukan Hijriah itu baru ya datang di Mempawah, Kalimantan Barat sekarang. Tak banyak kok datang ke Ngambel, ya nimbrung-nimbrung ikut-ikut penyebar agama Islam Sunan Ali Rahmat, nimbrung di Biri, Gajah, dan di Malik Ibrahim Gresik, Sunan Gresik itu. Pertama-tama nimbrung dulu seperti itu. Lalu setelah kuat mencantolkan dirinya bahwa Wali Songo itu adalah Ba'alawi. Padahal tidak ada datanya, tidak ada. Kalau Wali Songo itu jelas terah Rasulullah, terah Rasulullah. Saya memiliki data manuskrip ya. Jadi Maulana Ibrahim As-Samarqandi yang menurunkan anak Sayyid Ali Rahmat itu justru terah Rasulullah asli. Itu data tertua Sunan Giri kedua. Nah, akhirnya karena kebanyakan Buriah Wali Songo itu berdiam diri saja, nggak mau terbuka, akhirnya ya ditindas terus itu. Dan lah Wali Songo kan umumnya kan lebih mengedepankan tawaduknya. Saya sudah menyatu ya, sudah usah belum samarkan, belum sampah, belum gajah, jadi sisinya tuh. Terus lalu biasanya orang Jawa itu hitung turunan mendur itu sana. Bapak, mbah, buyut, canggah, warel, udek-udek, gandung siwur, tarangan bubrah, kepus, kandang, dan sebagainya itu sudah selalu. Karena dalam kamus orang Jawa itu, orang yang meninggal dunia lebih dari 40 tahun itu sudah berada di suatu tempat yang berbeda dari tempat asalnya, atau mungkin keluarganya, mungkin itu sebelumnya. Itu kan percayaan orang Jawa ya, kayak reinkarnasi gitu. Yang akhirnya makam-makamnya itu diuri-uri, karena itu sudah kosong, sudah bangkrut, sudah sesuai dengan perbuatannya atau memulai hidup baru di tempat yang lain, di kota, di negara yang lain, atau mungkin kembali lagi ke keluarganya jika cocok karakteristiknya. Akhirnya nggak diuri-uri. Nah, dengan itu didatangkanlah oleh Belanda tenaga kerja dari Yaman sana tahun 1800 mulai 50-an. Setelah Belanda bangkrut gara-gara perang Jawa, perang Diponegoro 1825 sampai 1830 itu. Bangkrut total sampai utang-utang itu, akhirnya mau membuat usaha perkebunan, perindustrian yang ada di Nusantara inilah. Nggak mungkin orang-orang Belanda itu merekrut tenaga kerja pribumi, karena dia itu teroris, radikalis, ekstremis semua dia itu. Nggak mungkin setia dengan penjajah. Akhirnya pertimbanganlah mereka melalui Wilhelmina, akhirnya ditunjuklah panitia mendatangkan tenaga kerja, kalau nggak dari Bangladesh atau India belakang, dari Yaman ini. Akhirnya dipilihnya dari Yaman karena Yaman ini agamanya sama-sama Islam. Lalu seiring ditemukannya kapal uap, ya, maka
dari Indonesia dipindah ke Suriname oleh Belanda untuk bekerja di perkebunan tebu, lalu didatangkanlah tenaga kerja dari Yaman berbulan 1850 sampai 1880 berbulan. Jadi misalkan Mbah Buyutnya Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Sekar itu bukan datang tahun 1700-an, enggak, tahun 1900-an. Itu jadi belakang jauh. Nah ini yang tidak dimengerti oleh kiai-kiai kita. Dulu itu sudah zaman wali, bukan. Yang mengislamkan tanah Nusantara mulai dari Sabang sampai Merauke itu justru dari Duriah Wali Songo itu. Wali sana atau wali 10 atau wali Songo terserah, itu hanya sekedar simbol saja. Yang awalnya mendarat di Aceh itu kan ya, banyak juga di kalangan habaib yang sudah berada di sekitar pemerintahan Al-Malik Lutfi Farsah yang ada di Aceh sana itu sudah ada. Cuma hanya sebagai guru ngaji biasa, sama seperti yang ada di Kesultanan Matan yang ada di Sumatera, Kalimantan Barat itu. Lalu Habib Hussein Al-Qadri atau Al-Qadri itu akhirnya dijadikan sebagai mufti lah zaman ini. Kalau sekarang itu mufti. Ada kemungkinan nggak nyambungnya nasab secara turun-temurun ke atas, ini dari Wali Songo, dari para habib yang pro kontra itu kemudian ketemu, itu kira-kira bisa nggak? Bisa ketemu nggak? Ada yang coba untuk mempertemukan, tapi tetap kalau menurut saya nggak ketemu juga. Karena Wali Songo bukan Alawi. Yang dari silsilahnya Syarif Hidayatullah ataupun yang dari silsilahnya Ali Rahmatullah. Nggak nyambungnya ke Yaman itu nggak nyambung, Hadramaut nggak nyambung. Karena kalau kita lihat di kunci utama Maulana Ibrahim As-Samarqandi itu Samarkand, Uzbekistan. Satu provinsi yang ada di Uzbekistan, Bukhara, dekat dengan Bukhari, Imam Bukhari itu Samarkand. Samarkand itu bukan Yaman, jauh. Kalau silsilah leluhurnya Syarif Hidayatullah sampai Mesir malah, bukan Yaman. Jadi campuran. Sebenarnya kiai-kiai Jawa kita ini ada yang nyambung dari jalur bapak, ibu, mbah, sampai ke Wali Songo. Selang-seling lah, silang-silang. Ya, atau mungkin yang habaib ini jalurnya sampai ke Husain, yang Wali Songo sampai ke Hasan itu nggak ada juga ya ke arah situ ya. Kalau kitab-kitab mereka ada yang mencoba menyambungkan dari anaknya Muhammad Sohib Mirdad, itu memiliki anak 4 yang bernama satu Ahmad dan Abdullah. Itu tidak memiliki keturunan, hanya perempuan dan satunya meninggal ingkirat. Terus yang memiliki keturunan itu Ali sama Alwi. Ali ini terkenal dengan nama Walidul Faqih, ayahnya Muhammad Al-Faqih Al-Muqaddam, yang menurunkan semua mayoritas markaba Alawi yang ada di seluruh dunia. Terus yang Alwi ini Amul Faqih, pamannya Muhammad Al-Faqih Al-Muqaddam. Amul Faqih ini memiliki anak, diantaranya ada Abdur Malik dan Abdur Rahman. Yang Abdul Malik ini katanya hijrah ke India yang bergelar Azmat Khan. Dari India ini memiliki anak katanya yang bernama Abdullah bin Abdul Malik Azmat Khan. Nah, itu menurut keterangan Salim bin Jindan, ya, seorang sejarawan Alawi, itu juga Habib Alwi bin Tohir Al-Haddad, seorang mufti Johor Malaysia yang wirawiri di Indonesia juga, itu juga menyambungkan ke situ. Begitu juga berdasarkan Summa Oriental, seorang Portugis ya, yang membukukan sejarah-sejarah sejak kerajaan Demak sampai masa hidupnya, seorang ahli obat dari Lisbon, Portugal atau Portugis itu. Berdasarkan itu lalu dikuatkan oleh sejarawan dari kalangan Belanda sendiri, Van den Broek itu. Nyambung. Iya, nyambung ke situ. Kadang itu hanya kira-kira saja. Hanya karangan, hanya perkiraan ya, perkiraan gambling. Kalau orang orang menengah, orang ngerti ya, awur ya, spekulatif, dinasab spekulatif. Padahal coba kalau kita telusuri ya, dari sejarah yang ada di Nusantara nggak nyambung, tapi dipaksa-paksakan untuk nyambung-sambungkan. Jadi nggak nyambung sama sekali, nggak ada kata sambungan dari segi tahun data kesejarahannya. Maksudnya kan ya, untuk yang ini paling tidak kalau nyambung ke Husain
yang satunya nyambung ke Sayyidina Hasan. Paling tidak nanti kan ketemunya di sini dekat Imam Ali gitu kan. Ini kalau lihat dari keterangan panjenengan berarti kan sampai ke Husain aja nggak nyambung gitu loh. Ada yang nyambung ke Husain, ada yang nyambung ke Hasan. Misalkan Sunan Giri, itu nyambungnya ke Al Hasani gitu. Terus misalkan ke Masyarif Hidayatullah ke Al Husaini, Al Kadim kan Al Husaini kan. Al Kadim itu dari Husain bin Ali bin Abi Thalib. Tapi kalau dari Al Qadiri, Syabul Qadir Jalani misalkan itu ke Al Hasani bin Ali bin Abi Thalib. Jadi Wali Songo itu dari Al Husaini juga ada dan Al Hasani juga ada. Intinya di Tarikh Al Hindi gelar Ahmad Khan untuk Abdul Malik, Abdullah, Ahmad Khan dan lain itu nggak ada. Sebab itu kami juga sering kontras dengan kawan-kawan kami yang ada di Nakobah Ansar Aulia Autisah yang masih tetap mempertahankan marga Ahmad Khan. Di antaranya yang ada di Indresmo, itu di antaranya juga sudah ada yang Basyaiban, Asyaibani yang benar, Ahmad Khan. Jadi ini akhirnya kita ini gegeran antar sesama kiai sendiri. Padahal kalau kita tulis kesejarahannya itu jelas-jelas dipaksakan nyambungnya itu. Gitu ya. Dipaksakan ya. Ya Allah. Jadi gara-gara itu tadi Jawa perang Diponegoro, Belanda gagal perekonomiannya bangkrut, lalu mempekerjakan orang-orang yang didatangkan dari Yaman. Kalau ada Habib yang mengatakan saya dan datuk saya datang ke Indonesia untuk mencetak ulama, itu keliru ya. Bukan, mereka datang ke Indonesia itu untuk bekerja, mencari nafkah, karena di Hadramaut zaman sana itu paceklik, larang pangan, dan semakin banyaknya kelahiran anak-anak mereka. Siapa yang mengatakan itu? Dari Habib Abdurrahman bin Ubaidillah As-Sagaf sendiri, dari kalangan mereka sendiri. Ada kitabnya Al-Istizadah ini, yang sering saya bacakan, saya bawakan. Jadi kalau ada yang dari kalangan habaib mengatakan kamu dan datuk ngapusi itu, ada yang datang tapi untuk mendamaikan, karena memang para pendatang imigran dari Yaman itu sering gegeran antara sesama komunitas mereka. Yang satunya ingin moderat, yang akhirnya mendirikan Al-Irsyad, terus yang satunya ini enggak, kita ini Sayyid, didukung oleh Belanda, dipoles. Wah, ngaku saya gak enak ya, terus ya wes. Akhirnya pada waktu itu kalangan habaib Alawi sendiri juga tidak sampai memverifikasi nasab leluhurnya. Harus pokoknya gelem melu aku, wajahmu wajah Arab bukan wajah Jawa, pribumi. Ya, terus pokoknya tak marga apa gitu. Kasta mereka yang paling tinggi As-Sagaf, itu kasta tertinggi ya. Al-Haddad, Al-Atas, ini kasta mereka Amir, Pak bin Sahir itu tidak terkenal. Al-Kaf itu juga tidak terlalu terkenal. Jadi dengan misalkan kumpul bersama dengan para habaib, jadi dari marga siapa ya? Kan gitu. Terus saya dari bin Sailah. Begitu ya. Kata saya jadi dari marga dari As-Sagaf. Gitu ya. Itu jadi beda-beda kelas sosial ya. Iya, strata sosial. Jadi ini yang kita tentang. Karena memang di dalam asli ajaran kita kan inna akramakum indallahi atqakum. Fastabiqul khairat tetap berjalan, tapi jangan merendahkan. Saya berat darah saya. Sudah nggak zamannya lagi. Gitu ya. Saya juga sejauh ini belum pernah sih mendengar secara langsung seorang hakim yang mengatakan apa itu kiai-kiai itu atau santri-santri cetakan dari Habunda. Dan setahu saya, sepengalaman kita ya tentu itu ya ilmu itu dari pesantren, dari para kiai, para ulama, bukan dari para habaib itu aja sih. Cuman ya baru-baru ini kita gabung dengan para habaib karena sebagai zuriat Rasulullah, dan sejauh ini kita tidak sedetail itu memahami. Saya melihat dan mengikuti channel panjenengan ya, ketika di channel panjenengan itu mensut Habib Umar bin Hafid itu cucu Nabi, semoga kita nanti dipertemukan dengan kakek daduknya Rasulullah SAW. Sebenarnya bukan ya, Habib Umar bin Hafid, Habib Ali Al-Juhri itu bukan keturunannya kan Nabi Muhammad SAW. Sesuai dengan data kitab yang ada. Tapi kalau hanya sekedar dogma, sugesti, doktrin saja, ya saya nggak tahu itu. Nah, akhirnya kan
ini yang dimanfaatkan oleh mereka. Keluguan kita, kepolosan kita ini dimanfaatkan oleh mereka. Oh ternyata orang Indonesia Islam ini goblok-goblok ya. Wah Indonesia ada goblok lah ya. Terus tak awur lah Itu ya. Ini seperti itu. Ini kan begini ya ini. Dengan misalkan kan sering kumpul dengan mereka. Ya kalau saya anti. Gitu ya. Pengalaman panjenengan seperti apa ini sudah saja kan dengan ada dalam satu panggung yang sama. Pengalamannya apakah ada pandangan yang berbeda atau saling menghormati atau bagaimana? Pastinya enggak. Saya bisa melihat tatapan mata kok. Tatapan ikut Habib 100 tahun nggak akan bisa jadi Habib. Tapi kalau ikut kiai, santri ikut kiai, pasti akan bisa jadi kiai. Saya jamin. Itulah deh, bukan saya. Itu enggak saya jamin. Ya kan memang jalurnya beda. Kalau kiai kan dari Jawa, kalau kan dari Arab. Walaupun saya sering mengatakan sama beliau, kalau Habib ini asli Arab, saya Arab batin kena. Saya sudah berburu. Agak gini, sejauh ini ya ngapunten ya. Terlepas dari saya kurang memahami detail sejarah atau biografi yang sedemikian rinci seperti yang sampaikan, karena ya tadi mungkin ya entah itu terdogma atau terdoktrin atau apa, cuman pengalaman pribadi saya dengan beliau-beliau itu, saya niatkan untuk bersolawat Nabi, ketemu dengan orang-orang soleh, dan selama ini walaupun di sisi lain juga kadang-kadang ketemu dengan habib-habib tertentu ya, anak muda yang ngomongnya kok keras kayak gini, menjelekkan, bahkan ada baru-baru aja ada potongan-potongan yang mengatakan udah Nabi dan sebagainya, sampai apapun menjadi itu maksiat apapun akan diampuni terhadap kita itu kan. Itu baru-baru ini aja. Itu yang justru saya juga nggak mau taklid buta seperti itu gitu loh. Saya nggak mau terjebak seperti itu. Tapi di sisi lain saya sayang sama mereka. Mereka adalah setingkat ulama. Tapi kalau dikatakan bahwa Habib itu harus sakral, harus suci, apalagi disucikan, kita juga nggak setuju. Saya juga sering sampaikan kepada santri-santri, kepada anak-anak saya, ketika gabung dengan jalsa-jalsa majelis-majelis itu, ya sebatas ta'lim, takaruman, tabarukan yang begitu, dan mengambil ilmunya gitu. Jadi jangan taklid buta, kemudian akhirnya membabi buta tadi galeri itu prinsip panjenengan seide dengan saya masalah ini ya Mas. Iya, jadi saya hanya ketika baik nek wong Jawa itu sing nek bahasa dulu kan nek ana apike ya tambah ono, nek ana eleke tambah ono. Hanya itu aja yang saya anukan. Tapi akhir-akhir itu semakin gencar ya, kajian-kajian Pak Alawi dan sebagainya. Ini terus saya tertarik ingin sama jenengan gitu. Nanti saya kasih dia satu lagi kitab Syarhul Ainiyah. Gitu ya. Ini kitab yang berisi khurafat. Ceritanya dari kalangan mereka sendiri itu tidak tidur selama 33 tahun. Ini Syarhul Ainiyah nih, para pemirsa dan pendengar sekalian, sebagai saya tidak memaksa jangan untuk percaya. Coba pelajari saja ini. Ya, makasih. Syarhul Ainiyah ini kita kalangan mereka sendiri. Kalau itu bukan parangan saya, mungkin saya ada ketidak objektivitas saya itu. Ini subjektivitasnya ada di situ. Jadi barang siapa, termasuk diantaranya ya Muhammad Al-Fakir Muqaddam itu, termasuk yang Mi'raj nah sebagainya itu. Hal seperti itu kan Mi'raj itu tidak tahu sendiri dengan menggunakan keledai, bahkan mencibir Rasulullah saja pakai burak itu nggak laku di sana. Astagfirullah. Jadi sebenarnya apa yang saya sampaikan di sini ada kan? Ada. Mungkin dengan pelajari, dengan baca sendiri dikira saya benar. Selama ini saya nggak sampai sejauh itu. Tapi sering ada kisah-kisah, cerita-cerita yang kadang-kadang juga gitu yang menurut saya tuh harus cerita gitu kan. Ya, tapi bagi saya terlepas dari ceritanya bagaimana saya dan beliau, menurut saya Habib yang saya temui, menurut saya seperti ya guru kita Habib Idrus, terus Habib Nabil ketika di Jakarta itu juga tawaduknya luar biasa. Yang saya ambil itunya aja, kebaikannya. Iya, kebaikan beliau, karena kebaikan pun dari mana pun bisa kita ambil. Tapi tidak salah juga pemirsa bahwa
yang namanya masa-masa terbuka seperti ini kan tidak ada salahnya ya kita berdasarkan ilmu gitu, update ilmu, kita saling sharing ya, tapi juga tidak saling menyalahkan, apalagi sampai berpecah belah selama muslim kan, emang juga tidak berdasarkan kedengkian, berdasarkan keilmuan untuk mencerdaskan umat bersama. Siapapun tidak peduli itu kiai atau khatib, kalau salah ya tetap salah, kalau benar itu betul benar. Betapa seorang Sayyidatina Fatimah aja kan dibawa sama Rasulullah, ya kan? Jangankan orang lain, anak saya itu kan menggambarkan ketegasan sebuah kebenaran gitu loh. Itu ya. Bahkan mohon maaf jika ini menyinggung panjenengan, merubah sejarah itu rela mereka lakukan untuk mengkuburkan, mengkabarkan sejarah Nusantara Indonesia sesuai dengan kemauan mereka. Jadi kalau kita telusuri sampai ke dalam kemana-mana mereka itu jelas kejahatan mereka itu jelasnya. Yang nanti kita akan bertemu lagi di acara live di waktu yang lain, masih panjang insya Allah ya. Karena ada data yang kami miliki. Kenapa kok kami harus bergerak? Karena darurat. Saya juga ya loh, kok seberani ini. Kalau nggak punya data, nggak berhasil mau angkat polisi saya. Gitu ya. Saya sudah menawarkan diri. Kalau memang saya bersalah, proses ke pengadilan. Nanti saya akan membawa bukti-bukti. Nanti biar di pengadilan akan mendatangkan saksi ahli. Ahli dari mana? Ahli yang benar-benar objektif. Kalau ahli sejarah dari tangan Pak Alawi sendiri ya nggak bisa. Masalahnya kita ini kadang kan ada usul di kuala atau apa, kayak gitu. Ya, itu penyakit kita. Itu penyakit bangsa terjajah seperti ini. Kita bisa bangkit setara bersama. Jangan tundukkan dirimu berlebihan di hadapan para habib dan para kiai sekalipun. Nanti ya saling menghormati, saling menghargai itu wajib, itu akhlak karimah kita. Saya juga pernah dipesan guru saya di pondok dulu di Blitar itu bahwa seorang hafid itu bahkan sama santrinya pun bosok dan sebagainya. Saya ini juga bukan orang yang suci, kalau ada salahnya ya perlu diingatkan. Itu akhlak yang bisa itu yang selalu saya contoh dalam kehidupan kami itu. Maka saya juga nggak mau kalau ada sekalipun seorang habib kok unggah-ungguhnya tidak sesuai dengan apa ya, cara-cara itu orang itu adik-adikku gitu ya, itu saya nggak mau ikut mereka. Ini banyak sebenarnya yang para habaib yang mengajak saya, terlalu habaib muda itu, ya ikut serius, tidak semua saya ikuti. Bagus ya, punya prinsip. Iya, jadi terlepas dari saya itu tahu tidak tahu tentang sejarahnya ini, tapi beberapa jalsah majelis yang saya ikuti ini yang saya ambil dari akhlakul karimahnya. Kalau ada sesuatu cerita-cerita yang setelah saya selidiki di hadisnya tidak ada, dirinya tidak otentik, saya juga angkat tangan. Nah, ini kalau panjenengan kan mampu ya untuk memfilter informasi yang masuk. Kalau orang awam kan, oh iya, saya ngomong ini cucunya Kanjeng Nabi, mesti bener kan? Apalagi ketika dalam satu kabupaten ada acara sholawatan bersama, terus ada habib muda yang tampil nih sebagai pionir ya, sebagai artisnya. Anak-anak dulu mulai kata oleh sebab itu kan perjuangan kami ini untuk melaraskan sholawat panjenengan. Dia itu tampilkan, jangan saya itu nggak apa-apa. Tampilkan nomor satu itu kiai. Habib harus berguru kepada kiai, jangan dibalik. Kiai berguru pada habib, ilmunya ke kiai. Saya itu ingat apa panjenengan itu. Saya dipesan-pesan dalam ilmu tauhid. Gus, wacana ini diterjemah sendiri. Saya kadang-kadang disuruh untuk ngajari sebagai badal beliau dalam satu kelas. Itu saya paling ingat. Kemudian terus saya bagi Maskur Haji, Haji Maskur. Bener, beliau termasuk orang tengen itu waspada, bisa menganalisa bakal kayak ini. Ngerti yang akan terjadi besok akan ada zaman seperti apa, fitnah atau bagaimana itu ngerti. Akhirnya ya dengan modal itu saya juga harus waspada. Tidak gampang untuk menerima informasi yang ada di depan mata, harus saya filter dengan mata batin saya. Nah, ini yang kalau ini panjenengan saya yakin, saya percaya kalian orang-orang awam ini bagaimana? Kiainya diam saja, ya sama dengan kambing domba silakan dimakan oleh singa, kan begitu. Kiainya yang berdosa ini nanti.
Sementara kita ini penggembala kok membiarkan gembala-gembala dimakan oleh serigala. Ya, berarti kita sama dengan katimul ilmi mal'unun, itu sama dengan orang yang tidak memiliki jiwa amanah bisa dipercaya. Nah, ini yang membangkitkan semangat kami ya. Bukan karena apa-apa, bukan ya. Sampai sejarah-sejarah itu tadi, mohon maaf ya, Habib Idrus Al-Idrus yang berundingan itu pernah mau merubah asal usul nama Surabaya dengan Sirul Bahi. Sirul Bahi. Kalau nggak percaya saya kan buktinya. Dan kita mengatakan bahwa Mbah Sunan Bungkul itu ketika diziarahi oleh Habib Neon, Habib Neon itu asal dari Hadramaut Karim sana, itu bangkit dari kuburnya lalu mencium tangan Habib Neon dan kembali ke kuburnya lagi. Cerita Oh iya, kayak gini tuh yang kadang. Ini namanya ngarang-ngarang sendiri. Ini namanya mau memposisikan Kiai Nusantara sekelas alim sewali apapun itu masih di bawah kami. Sampai sekarang itu ada satu doktrin bahwa setiap wali yang ada di Nusantara ini harus atas persetujuan wali kutub dari Pak Alawi. Itu saya mendengar sendiri langsung. Dan mereka juga merubah dan meramas makam-makam Mbah Said Ali Rahmat, Mbah Raden Ali Rahmat mengambil itu bukan Mbah Alawi, sudah diba'alawikan. Maulana Malik Ibrahim, Mbah Sunan Gresik, kholnya khol Gresik itu bukan Mbah Maulana Malik Ibrahim, tapi Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Sekaf. Abu Bakar ini Sohib Gresik. Akhirnya semua nanti akan jumbuh, tasabur, akan samar-samar kaburkan, kuburkan, kabarkan dengan sejarah versi mereka. Sama yang terjadi paling fatal ya, yang ada di Lamber Kidul Semarang itu ada makam KRT Sumodiningrat, dan yang di Jejeran, Wonokromo, Jejeran, Bantul, Yogyakarta itu juga ada makam KRT Sumodiningrat. Di cloning, padahal aslinya di Jejeran, Bantul ini. Kenapa tiba-tiba yang ada di Lamber Kidul itu juga nama yang sama, dengan tokoh yang sama? Tokoh utama, pelaku utama Geger Spehi waktu tahun 1812 Hijriah yang melawan Inggris. Ya Allah. Kan, ini sama seperti makamnya Imam Ahmad Al-Abba An-Nafar. Antara Imam Ahmad Al-Abba An-Nafar dengan Imam Al-Muhajir itu sebenarnya tidak sama, tapi oleh mereka di-cloning, di-copy sama. Ini terbukti di Indonesia seperti itu ya. Jangan lihat coba di sebelahnya makam Maulana Malik Ibrahim Gresik, akan makam kopi di situ. Dan nanti akan dikepung. Ini Maulana Ibrahim itu Alawi, leluhurnya Habib. Lalu semua makam-makam yang ada, makam-makam kuno di Ponorogo, semua di seluruh Indonesia. Saya dapat laporan semuanya. Jangan kalau nggak percaya, kalau saya ini tukang fitnah, datang aja ke makamnya Mbah Sunan Bonang Kutorejo Tuban. Di sekitar makam Mbah Maulana Ibrahim Maktum Ibrahim Tuban itu sekarang sudah penuh dengan nama-nama marga Alawi dan Yamani, mulai dari ring 1 sampai ring 2. Kalau nggak percaya silahkan datang saja ke sana, dikira saya ini tukang fitnah. Nanti lama-lama akan seperti itu pula. Makam-makam kuno yang tidak terurus itu melalui Panesia, pembela tanah air Indonesia, ada penggeraknya dari sana, dari Habib Alawi sendiri, itu akan merestorasi. Didanai juga dari hubungannya dengan Yahudi. Sampai segitu ya. Yahudi akan mengaku sendiri. Nanti ya saya kirim video ya, itu video dari Habib Hani As-Sekaf itu ya. Itu benar-benar IPAC, Indonesian Israel Community ya, Affair Community itu organisasi yang berafiliasi dengan Yahudi Israel. Kalau Yahudi yang ahli ibadah sih nggak masalah, Yahudi yang Zionis nanti akan memberi kesempatan agen Mossad untuk masuk ke Indonesia, mengajak-ajak keamanan yang ada di Indonesia, persatuan yang ada di Indonesia. Ini yang kita khawatir sampai segitunya itu. Jadi penelitian kami itu sampai melebar ke situ. Itu sampai bahaya. Ini bangkit semua dari Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, Lampung, Palembang, Bengkulu, sebagian Kalimantan Selatan itu yang. Kalau Kalimantan Barat masih belum terbuka. Yang di Jawa ini sudah bangkit semua. Karena terbukti bahwa makam-makam leluhurnya itu diba'alawi. Kalau di
di cloning benar, di copy gitu loh, di copy. terutama yang masih merasa anak cucunya kan, loh ini kok jadi kambing misalnya kan gitu. Akhirnya kan yang selama ini kita diam itu akhirnya dimanfaatkan oleh saya hanya beberapa yang saya lihat di media sosial tertentu gitu, ada potongan-potongan gitu. Tapi yang namanya medsos ini kan harus perlu klarifikasi dulu dari sumbernya yang asli dengan mengklarifikasi karena yang khawatir ya dengan mau berebut saya ini baru meskipun cuma tolong dengan rahasiakan tempat saya ini rahasia karena ngambil dengan tempat saya ini ya hampir sama, cuma kami menutup diri supaya mencerdaskan anak bangsa dulu, nanti kalau sudah tercerahkan semua boleh untuk berdiri ke tempat kami. Jadi intinya untuk membuktikan siapa yang berada di pihak yang benar itu begini, antara Kiai dengan Habibah Alawi. Kalau Habibah Alawi santrinya menjadi orang yang hebat, orang terkenal, tapi tidak berkiblat ke mereka, itu mereka merasa tersaing. Itu buktinya, merasa tersaing. Nanti kalau ada kiai memiliki santri yang sukses jadi kiai yang lebih alim, lebih luas, malah lebih bangga. Justru diangkat-angkat, dipromosikan dan sebagainya. Dipromosikan. Ini dulu santri saya. Tapi kalau aku enggak. Nggak bisa, kecuali jangan tunduk. Misalkan dengan tunduk terus khidmah kepada Habib itu jangan diangkat, tapi tetap jomas. Bahasa kasarannya ya, harus di bawah saya. Kastamu itu nomor 2, nah aku nomor 1, cucu Nabi itu saya. Orang alim sekalipun seluruh dunia masih kalah dengan status nasab darah suci Rasulullah saya ini. Nah, walaupun saya tetap harus taat pada saya. Ini kan doktrin yang tidak benar. Ini yang coba kami laporkan ke MUI, ada beberapa poin, 5 poin yang para Habib itu yang tidak sesuai dengan 10 poin kriteria yang diterapkan ditentukan oleh MUI dan sesuai dengan karakteristik Rasulullah lah ya. Ini kan arahnya kan ke situ gitu. Apalagi yang sampai melanggar tatanan etika ini kan Rasulullah kan lagi tidak menjaga nama baik Nabi kan, justru malah mencoreng nama Nabi. Itu yang kita perjuangkan itu bukan karena apa-apa gitu loh. Saya bukan siapa-siapa, bukan apa-apa, saya akan tenggelam bersama dengan umat semua. Tidak masalah, silakan Yai yang tampil ke depan. Saya kasih modal, nanti saya kirimi manuskrip kalau perlu. Saya kirimi kitab-kitab yang berbentuk file PDF. Kalau misalkan mau beli kitab-kitabnya seperti ini, sediakan 15 juta dulu, nanti saya pesankan ke Timur Tengah. Ya mahal, beda motor baru ya. Tidak usah nanti tetap dengan belajar di sini, ini sudah saya wakafkan untuk umat ya. Silakan belajar di sini, terbuka kita. Pokoknya nanti kalau memang para Habibah Alawi memiliki kitab-kitab itu hanya karya-karya baru yang disandarkan ke abad 6, 7, 8 Hijriah. Itu sudah dapat dilihat. Terus polanya itu sudah bisa kami baca. Gampang kok sebenarnya karangan mereka ya. Ya saya sih ya itu tadi ya saya hanya ta'azum tabarukan, tapi di sisi lain saya juga harus tahu gitu loh, sebagai penyampai kebenaran, jangan sampai yang saya sampaikan itu malah jadi dosa turunan gitu. Itu yang saya harapkan. Tapi ya tetap kaum muslimin ya kita sama-sama saling sharing, saling kedepankan, belajar bersama kita tanpa harus apa ya mengeluarkan kata-kata yang nggak ilmiah lagi umat itu nggak pantas ya. Kami juga tidak, kami tetap ta'zim kepada para habaib yang notabene adalah bergandengan tangan dengan ulama, itu yang saya harapkan. Jadi kalau kita mendoakan kan apa itu Allahumma fir lana wa li walidina wa li masyayikhina wa li ulama'ina wa li habaibina, kan selalu sejajar itu. Kenapa? Karena saya anggap habaib itu dari zuriyah Rasulullah. Adapun kemudian ada penelitian, ada pengkajian bahwa ternyata yang katanya Buddha ini ternyata ada unsur-unsur ini yang perlu kita pelajari, kita kaji sebagai agama muslimin yang punya eksistensi berkebangsaan, keumatan, apalagi kenusantaraan. Alhamdulillah.